Hai halo teman-teman, selamat datang kembali di Let's Talk About Film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari film berjudul Door Lock. Film Door Lock menceritakan tentang seorang wanita bernama Kyung-min yang tinggal sendirian di sebuah apartemen bernomor 601. Ia bekerja di salah satu bank swasta di Korea Selatan dan hanya memiliki satu teman dekat bernama Oh Hyo-jo. Selama ini Kyung-min menjalani kehidupannya dengan tenang di apartemennya, hingga suatu hari ia menemukan hal aneh. Ketika hendak pergi bekerja, Kyung-min memperhatikan pengunci pintu atau door lock di apartemennya terlihat kotor dan berminyak. Ia merasa sedikit aneh, lalu ia mengganti kode pintunya. Sepulangnya ia dari kantor, Kyung-min mendapat sebuah paket yang dititipkan oleh ibunya kepada resepsionis. Saat sampai di depan kamar, Kyung-min melihat penutup kunci pintunya dibiarkan terbuka. Padahal seingatnya, ia selalu menutup kembali setelah menekan sandi pengunci pintu. Sesaat sebelum tidur, Kyung-min mendengar ada orang yang mencoba membuka pintunya. Kyung-min lalu bangun dan melihat keluar kamar, namun tidak ada orang. Tetapi ia melihat ada puntung rokok di depan pintu apartemennya. Karena merasa takut, Kyung-min lalu menelpon polisi. Namun, polisi mengacuhkan laporannya karena tidak ada bukti ada orang yang merusak pintu apartemennya. Dan mereka menganggap mungkin itu hanya gangguan kecil dari tetangganya yang iseng. Keesokan paginya ketika Kyung-min bangun, ia merasa kepalanya sedikit pusing dan lemas. Kyung-min menceritakan keadaannya kepada sahabatnya Hyo-jo. Namun Hyo-jo hanya meminta Kyung-min untuk beristirahat dan menyuruh Kyung-min segera menikah supaya tidak stres. Ternyata setiap malam ketika Kyung-min tertidur, ada seorang pria asing yang masuk ke kamarnya. Pria tersebut membius Kyung-min lalu tidur di samping Kyung-min. Rasa ketakutan Kyung-min semakin bertambah ketika seorang nasabah bernama Ki-jung yang terobsesi dengannya mengganggunya di bank tempat ia bekerja. Kyung-min bahkan dibuntuti oleh Ki-jung di sebuah halte. Untungnya, ia dibantu oleh manajer bank bernama Kim Sung-ho. Sung-ho lalu mengantar Kyung-min pulang. Sesampainya di dalam kamar, Kyung-min mendapati kamarnya tengah mati lampu. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang membuat Kyung-min semakin takut. Untungnya orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Sung-ho. Ternyata dompetnya Kyung-min ketinggalan di mobil Sung-ho, sehingga Sung-ho kembali ke kamarnya untuk mengembalikan dompet tersebut. Melihat kamar Kyung-min yang gelap, Sung-ho menawarkan bantuan untuk memeriksa lampunya. Setelah Sung-ho berhasil menyalakan lampu, Kyung-min malah menjadi curiga kepada Sung-ho dan berpikir bahwa Sung-ho adalah orang yang selama ini mencoba menyusup ke kamarnya. Kyung-min lalu bergegas keluar dan memanggil polisi. Ketika ia dan petugas polisi kembali ke kamarnya, mereka terkejut menemukan Sung-ho telah tewas dibunuh. Akibat kejadian ini, detektif Lee dan polisi pun sempat menaruh curiga kepada Kyung-min. Namun mereka tidak memiliki bukti keterlibatan Kyung-min dalam pembunuhan tersebut. Kyung-min juga bahkan dipecat dari pekerjaannya. Saat Kyung-min pulang ke apartemen, ia meminta bantuan kepada resepsionis untuk melihat rekaman CCTV. Namun ia tidak menemukan petunjuk apapun. Di hari berikutnya, ketika Kyung-min membersihkan kamarnya, ia menemukan sebuah magnet kunci apartemen. Kyung-min mencoba kunci tersebut ke semua kamar apartemen dan akhirnya menemukan kamar yang cocok dengan kunci tersebut. Kamar itu milik seorang wanita bernama Sung-hye. Ketika Kyung-min masuk, kamar tersebut dalam keadaan kosong dan berantakan. Kyung-min lalu mengambil buku tabungan milik Sung-hye dengan harapan bisa menemukan petunjuk. Kyung-min lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada Hyo-jo dan mereka menyangka wanita tersebut merupakan penyusup yang mereka cari. Ketika mereka memperhatikan catatan transaksi, mereka menemukan bahwa si wanita ini setiap hari Sabtu selalu berbelanja di sebuah toserba pada jam 11 siang dengan nilai yang sama. Kyung-min dan Hyo-jo lalu memutuskan untuk menyelidiki wanita bernama Sung-hye dan mereka pergi ke toserba yang dimaksud untuk menunggunya di sana. Dari toserba, mereka membuntuti seorang wanita yang mereka curigai. Namun mereka harus berpencar.
Kyungmin lalu sampai di sebuah rumah yang nampak kosong dan tak berpenghuni. Saat Kyungmin mencoba masuk, ternyata door lock-nya terkunci. Kyungmin lalu iseng mencoba menekan beberapa pin dan mencoba memasukkan kode pintu yang sama dengan door lock apartemennya. Ia sangat terkejut, ternyata pintu tersebut berhasil terbuka. Ketika Kyungmin berhasil masuk, ia sangat terkejut mendapati Sung Hye dalam kondisi tidak berdaya dan terbujur kaku di sebuah ranjang, sambil tangannya terikat dan bagian kakinya terpotong. Kyungmin mulai panik, dan ada sesosok pria masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Kyungmin terpaksa bersembunyi. Kyungmin mendengar pria tersebut berkata kepada Sung Hye bahwa ia telah menemukan target yang baru, yaitu Kyungmin, dan ia sudah tidak membutuhkan Sung Hye lagi. Kyungmin berusaha untuk keluar, tetapi ia malah ketahuan. Kyungmin bergegas lari keluar dan melupakan handphonenya. Ia dikejar oleh si pria misterius dan akhirnya ia terpojok. Untungnya Hyojo segera datang dan membantu Kyungmin. Namun Hyojo pun sempat dipukul jatuh. Tak lama kemudian, Detektif Lee dan polisi datang dan pria tersebut kabur. Detektif Lee dan para polisi mencurigai pria tersebut adalah Ki-jung, sebab Ki-jung tertangkap CCTV selalu mendatangi apartemen milik Kyungmin. Ki-jung akhirnya ditangkap dan diinterogasi, namun karena tidak ada cukup bukti, ia akhirnya dibebaskan. Akibat kejadian itu, Kyungmin akhirnya pindah ke apartemen yang baru. Ketika sedang merapikan barang-barangnya, ia mendapat sebuah kiriman paket yang ternyata isinya adalah handphone miliknya yang diambil oleh si pria misterius. Kyungmin terkejut karena ia dikirimkan foto-foto ketika ia sedang tertidur. Lalu HP-nya yang satu berdering dan mendapat panggilan video call dari Hyejo. Namun ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah si pria misterius. Pria tersebut berada di dalam kamar milik Hyejo. Melihat sahabatnya Hyejo yang terancam, Kyungmin bergegas ke apartemen milik Hyejo. Tetapi di depan pintu kamar Hyejo, Kyungmin dihadang oleh Ki-jung yang meninjunya dengan keras di bagian perut. Untungnya Detektif Lee dan petugas polisi segera datang dan menangkap Ki-jung. Setelah itu, Kyungmin bergegas masuk ke kamar Hyejo dan mendapati Hyejo yang tidak sadarkan diri dan kakinya terluka. Kyungmin sedih dan merasa sangat bersalah, namun Hyejo menghiburnya dan mengatakan itu bukan salahnya. Detektif Lee memberikan sebuah kamera CCTV untuk Kyungmin dan ia meletakkannya di kamar apartemennya yang baru. Kyungmin lalu pergi ke sebuah tos serba. Di sana ia bertemu dengan resepsionis dari apartemen lamanya. Pria tersebut bernama Dong-hoon. Ia menyapa Kyungmin dan menanyakan kabarnya. Ia banyak bertanya kepada Kyungmin tentang pria yang selalu mengganggu Kyungmin. Kyungmin mulai merasa risih dan ia buru-buru pergi. Sesampainya di apartemen, ia mendapat telepon dari Detektif Lee yang menyuruhnya untuk tidak kemana-mana. Detektif juga mengatakan bahwa Ki-jung bukanlah si pria misterius yang mereka cari, dan baru saja Ki-jung ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Seketika Kyungmin menjadi sangat panik. Ia kemudian duduk di tempat tidur, lalu memeriksa rekaman CCTV di HP-nya. Kyungmin sangat terkejut melihat bahwa ada pria yang masuk ke kamarnya. Pria tersebut ternyata adalah Dong-hoon, si resepsionis. Bahkan Dong-hoon saat itu sedang berada di kolong tempat tidurnya. Kyungmin semakin ketakutan, kakinya bahkan gemetar. Ia berusaha bangun untuk kabur, namun ia berhasil ditangkap oleh Dong-hoon dan dibuat tidak sadarkan diri. Dong-hoon merupakan psikopat yang melakukan aksinya dengan memasuki apartemen milik wanita di tengah malam dan memberikan mereka obat bius sehingga mereka tidak menyadari apa yang terjadi kepada mereka. Ketika tersadar, Kyungmin berada di sebuah ruang gelap dan Dong-hoon tidur di sampingnya. Dong-hoon mengatakan jika Kyungmin mencoba kabur, ia akan memotong tangan dan kaki Kyungmin. Kyungmin berusaha mengumpulkan keberanian, lalu menyerang Dong-hoon, dan dengan tertatih berlari berusaha mencari jalan keluar. Namun, ia tidak bisa menemukan pintu keluar. Kyungmin lalu masuk dan bersembunyi di dalam sebuah kamar.
Dong Hun lalu keluar mencari Kyung Min dengan membawa sebuah kapak. Sementara itu, Detektif Lee melacak handphone milik Kyung Min dan mendapatkan lokasinya. Detektif Lee berusaha menyelamatkan Kyung Min, namun sayangnya ia terbunuh. Akhirnya Kyung Min sendirian melawan Dong Hun dan posisinya mulai terancam. Namun ia berusaha memberikan perlawanan terhadap Dong Hun hingga akhirnya ia berhasil membunuh Dong Hun. Ia menancapkan kepala Dong Hun pada sebuah paku. Sekian alur dari film berjudul Door Lock. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di next video.